Hai teman, kamu tahu dalam hidup ini tak seorang pun terhindar dari rintangan. Mereka bisa datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, menguji ketangguhan dan keberanian kita. Dan pastilah kamu sudah tahu bahwa di balik setiap rintangan itu tersembunyi pelajaran berharga dan kesempatan untuk tumbuh. Jadi, mari kita mulai pelajaran inspiratif ini bersama-sama. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menghadapi rintangan dengan kepala tegak dan hati yang berani. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan, semangat, dan tekad yang baru. Kamu siap? Karena saatnya untuk menyingsingkan lengan baju dan melangkah maju menuju kehidupan yang penuh dengan makna dan prestasi. Cara mengatasi rintangan hidup dengan bijak sudah saya rangkum dalam 8 hal. Semoga kamu yang ingin bangkit esok hari juga mampu langsung memahami dan mempraktikkannya. Karena saya yakin setiap orang memiliki jalan keluarnya masing-masing meskipun semua cara sama. Karena dunia sudah mengajarkan kita semua. Mari kita mulai dengan langkah pertama, yaitu evaluasi diri sendiri. Penting bagi kita untuk melakukan evaluasi diri secara teratur. Evaluasi diri memungkinkan kita untuk melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta kesalahan kita, serta menentukan langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk berkembang. Melalui evaluasi diri, kita dapat memperoleh wawasan-wawasan yang berharga tentang apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu kita untuk terus mengasah diri kita sendiri, mengembangkan potensi kita yang belum tergali sepenuhnya, dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi jangan takut untuk mengevaluasi diri sendiri. Jadikan itu sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik hari demi hari. Dengan memperhatikan dan menghargai perjalanan kita dapat melangkah maju dengan keyakinan yang lebih benar dan menjadi pribadi yang lebih kokoh dalam menghadapi setiap rintangan. Dengan demikian, mari kita terus melakukan evaluasi diri, terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan terus berjuang untuk mewujudkan impian kita bersama. Bersama-sama kita bisa mencapai hal luar biasa dalam hidup kita. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah biasakan berpikir positif terhadap hal yang kurang menyenangkan. Seringkali kita menghadapi pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan atau bahkan membuat kita merasa down. Mungkin ini adalah kegagalan dalam mencapai tujuan, konflik dengan orang lain, atau bahkan masalah kesehatan. Namun penting untuk diingat bahwa reaksi kita terhadap situasi tersebut sangat menentukan bagaimana kita bisa mengatasinya. Berlatih untuk memiliki pola pikir yang positif tidak berarti mengabaikan masalah atau menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Sebaliknya, ini tentang melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan mencari pelajaran yang dapat kita ambil. Bahkan dalam kesulitan terdalam sekalipun ada potensi untuk tumbuh dan perkembangan. Dengan berpikir positif, kita dapat mengubah energi negatif menjadi motivasi untuk mencari solusi. Kita dapat mengubah kekecewaan menjadi kesempatan belajar dan tumbuh. Ini bukanlah tentang menyangkal perasaan negatif, tetapi tentang memiliki untuk fokus pada hal-hal yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Jadi, saat menghadapi rintangan, ingatlah untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Temukan cahaya dalam pikiranmu dan percayalah bahwa setiap masalah membawa kita satu langkah lebih dekat menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Langkah ketiga adalah mengatasi rintangan hidup dengan bijak adalah menghentikan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri dan terus maju secara bertahap dengan strategi terbaik. Seringkali kita merasa ragu akan kemampuan dan potensi diri kita. Mungkin itu karena kegagalan di masa lalu atau karena kita merasa tidak yakin apakah kita memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Namun, sangat penting untuk mengatasi keraguan tersebut dan memilih untuk percaya pada diri sendiri. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Kita tidak perlu meraih kesuksesan seketika atau mencapai semua impian itu dalam waktu singkat. Sebaliknya, kita bisa mencapainya dengan terus maju secara bertahap langkah demi langkah. Tentukan tujuan yang jelas dan realitas, lalu buatlah rencana untuk mencapainya. Pecahlah tujuan yang besar menjadi tugas-tugas kecil dan lebih mudah dikelola, dan fokuslah untuk menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Dengan demikian, kita bisa melihat kemajuan yang kita buat dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar.
Jangan biarkan keraguan merintangi langkah-langkah kita menuju impian. Alih-alih menggunakan keraguan tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan diri dan membuktikan bahwa kita mampu mencapai hal-hal besar. Dengan keyakinan dan strategi terbaik, kita akan bisa terus maju menuju masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah mengalokasikan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Ini mungkin terdengar seperti saran sederhana, tapi memiliki dampak yang sangat besar pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Ketika kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan tugas-tugas yang harus diselesaikan, seringkali kita lupa untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri dan melakukan hal-hal yang benar-benar membuat kita berbahagia. Mungkin ini adalah mengerjakan pekerjaan berdasarkan passion, bermain futsal, bermain musik, atau sekedar berjalan-jalan. Melakukan hal-hal yang kita sukai tidak hanya membawa kesenangan dalam hidup, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional kita. Ini adalah momen-momen di mana kita bisa melepaskan diri dari tekanan kecemasan sehari-hari dan benar-benar menikmati kehadiran kita sendiri. Jadi, saya ingin mengajak kamu untuk menghargai waktu yang kamu miliki dan mengalokasikan sebagian darinya untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ingatlah bahwa kebahagiaanmu layak diperjuangkan, dan kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan momen-momen kecil yang berarti dalam hidupmu. Dalam momen-momen itu, mungkin saja kamu menemukan kekuatan baru untuk terus maju dan menghadapi rintangan yang lebih baik. Langkah yang kelima dalam mengatasi rintangan hidup dengan bijak adalah dengan mengganti teman dan berdekatan dengan orang-orang yang tulus dan peduli. Saat kita dihadapkan pada masa-masa sulit dalam hidup, memiliki dukungan dari orang-orang terdekat sangatlah penting. Orang-orang yang tulus peduli adalah mereka yang tidak hanya ada di samping kita dalam kebahagiaan, tapi juga ketika kita merasa terpuruk dan terjatuh. Mereka adalah yang bersedia mendengarkan kita tanpa menghakimi, memberikan dukungan tanpa syarat, dan memberikan nasihat yang tulus dan jujur. Saat kita merasa kesepian atau putus asa, kehadiran mereka memberikan kita rasa aman dan nyaman. Mereka adalah tempat kita bisa berbagi beban, menumpahkan hati yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Jadi, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang baru dalam hidupmu ketika kamu merasa terjatuh. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dan bahwa ada orang-orang yang siap membantu dan mendukungmu melalui setiap rintangan. Dengan memiliki mereka di sampingmu, kamu akan lebih kuat dan mampu menghadapi segala hal yang datang. Selanjutnya, langkah yang keenam adalah dengan menjauhi orang-orang yang hobinya mengeluh. Kita seringkali tidak menyadari betapa pengaruh negatif dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Orang-orang yang cenderung mengeluh tidak hanya menyebar energi negatif, tapi juga bisa merusak semangat dan motivasi kita. Saat kita terus-menerus terpapar oleh keluhan dan sikap negatif, kita dapat merasa terbebani dan kehilangan fokus pada solusi daripada masalah. Menghindari orang-orang yang sering mengeluh bukanlah tindakan egois atau menyendiri, tetapi merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosi kita. Kita perlu melindungi diri kita sendiri dari paparan energi negatif yang bisa menghambat kemajuan kita dalam menghadapi rintangan. Malah sebaliknya, kita perlu mencari lingkungan yang positif dan mendukung. Bersama orang-orang optimis dan semangat, kita akan merasa terinspirasi dan termotivasi untuk setiap gerakan maju, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi, mulailah untuk menjauh dari orang-orang yang cenderung mengeluh dan mencari lingkungan yang lebih positif dan produktif. Dengan begitu, kita dapat membangun sikap yang lebih optimis dan kuat, serta lebih siap menghadapi setiap rintangan yang mungkin datang dalam hidup kita. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang ketujuh dengan membuat jurnal harian tentang pencapaian dan apa yang akan dilakukan esok hari sebelum kita tidur. Praktik ini tidak hanya membantu kita untuk merefleksikan perjalanan kita setiap hari, tapi juga untuk memberikan kesempatan untuk mengalami rasa syukur yang mendalam. Dengan membuat jurnal harian, kita dapat melacak pencapaian-pencapaian kecil yang telah kita raih. Terkadang kita cenderung mengeluh betapa jauhnya kita telah berkembang dan mencapai hal-hal yang mungkin kita pikir tidak mungkin. Melalui jurnal, kita dapat melihat betapa tangguhnya kita dalam menghadapi rintangan dan betapa banyak hal positif yang telah kita lakukan.
Selain itu, menuliskan apa yang akan kita lakukan esok hari sebelum tidur memberikan kita kesempatan untuk merencanakan hari kita yang lebih baik. Dengan memiliki rencana yang jelas, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin kita rasakan tentang masa depan. Hal ini juga membantu kita untuk tetap fokus dan terorganisir dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Tapi yang lebih penting, membuat jurnal harian memungkinkan kita untuk merasakan rasa syukur yang mendalam. Saat kita menuliskan hal-hal yang telah kita capai dan hal-hal yang kita syukuri setiap hari, kita menjadi lebih sadar akan berkah-berkah kecil dalam hidup kita. Ini memberikan kita perspektif yang lebih positif dan membantu kita untuk tetap bersyukur bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi mulailah membuat jurnal harian tentang pencapaian dan apa yang akan dilakukan esok hari sebelum tidur. Dengan begitu, kita dapat mengalami rasa syukur yang mendalam dan membangun sikap yang lebih positif dalam menghadapi setiap rintangan hidup. Dan langkah yang ke-8 adalah berani melakukan gebrakan. Kadang-kadang untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, kita perlu keluar dari zona nyaman dan mengambil langkah yang berani. Berani melakukan gebrakan berarti memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Bahkan ketika kita tidak yakin tentang hasil akhirnya. Ini tentang melangkah maju meskipun ketakutan. Dan mempercayai bahwa kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi apapun yang mungkin muncul di depan kita. Mungkin itu berarti mengambil langkah besar seperti mengubah karir, memulai bisnis baru, atau pindah ke tempat baru. Atau mungkin itu berarti menghadapi kekuatan kita sendiri, mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang kita cintai, atau mengejar impian yang telah lama kita pendam. Yang penting adalah memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, bahkan jika itu terasa menakutkan ataupun sulit. Kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi jika kita tidak pernah mencoba. Dan meskipun mungkin ada resiko kegagalan, pengalaman yang kita dapatkan dan pertumbuhan yang kita alami dalam proses tersebut, nilainya jauh lebih berharga dari ketakutan akan kegagalan itu sendiri. Jadi saya ingin mengajak kamu untuk berani melakukan gebrakan dalam hidupmu. Keluarlah dari zona nyaman, ambillah resiko dan percayalah bahwa langkah-langkah berani yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat kepada versi terbaik dari dirimu sendiri. Dengan demikian kita akan mampu mengatasi rintangan hidup dengan keberanian dan tekad yang sangat-sangat kokoh. Di akhir perjalanan inspiratif ini, saya ingin mengajakmu untuk merenungkan sejenak. Di dalam diri kita masing-masing terdapat kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi setiap rintangan, keberanian untuk mengambil langkah berani, dan semangat untuk terus berkembang dan belajar. Meskipun hidup terkadang penuh dengan tantangan dan kesulitan, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Di sekitar kita ada orang-orang yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan potensi yang tidak terbatas untuk meraih impian kita. Jadi saat kita melangkah keluar dari video ini, mari kita lakukan dengan keyakinan yang teguh dalam hati kita, dengan tekad yang kuat untuk tidak pernah menyerah, dan dengan semangat yang membara untuk menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Teruslah berjuang teman, teruslah berusaha, dan ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan yang mengubah hidupmu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Jangan pernah ragu untuk mengambil langkah-langkah kecil menuju tujuanmu, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Saya percaya padamu, saya bangga padamu, dan saya tahu bahwa kamu bisa melakukan hal-hal besar dalam hidupmu. Bersama kita bisa mengatasi setiap rintangan dan mencapai impian kita. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa perubahan dan paradigma yang benar ke dalam dunia kita.